Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Sebanyak 17 pimpinan kementerian lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik menandatangani nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Dalam acara tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Haji Ma'ruf Amin menegaskan percepatan kehadiran Mall Pelayanan Publik dapat memberikan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan investasi. Dalam pengarahannya pada acara penandatanganan nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan MPP Selasa 28 Juni 2022, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti kehadiran Mall Pelayanan Publik sebagai bagian dari program reformasi birokrasi serta mampu mendongkrak pemasukan investasi daerah. Oleh karena itu, Mall Pelayanan Publik seyogyanya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia dengan mengedepankan target kuantitatif dan kualitas. Wapres meminta agar jajaran menteri mempercepat implementasi program Mall Pelayanan Publik yang telah berjalan untuk jadi MPP digital. Selain itu, perlu disusun peta jalan menuju MPP digital dengan memperhatikan integrasi dengan OSS yang telah ada, serta keterlibatan pihak swasta dalam MPP khususnya yang bergerak di bidang fintech. Wapres berharap dengan nota kesepahaman bersama 17 pimpinan kementerian, lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik menjadi dasar komitmen untuk ikut serta dalam memberikan pelayanan di MPP. Saya minta penandatanganan nota kesepahaman tidak simbolis semata, tetapi benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas. Di kesempatan yang sama, Menteri Pan-RB ad interim Mahfud MD bicara terkait kian dipercepatnya implementasi reformasi birokrasi dalam hal peningkatan kualitas Mall Pelayanan Publik. Keberadaan Mall Pelayanan Publik yang semakin masif diharapkan bisa memenuhi tujuan mempercepat proses perizinan berusaha. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim Mahfud MD mengatakan, keberadaan Mall Pelayanan Publik yang diinisiasi sejak tahun 2017 adalah wujud dari reformasi di bidang pelayanan publik untuk menghadirkan layanan publik yang prima dan terintegrasi. Pada awal pelaksanaan kebijakan MPP ditetapkan 4 MPP percontohan, yaitu MPP DKI Jakarta, Batam, Surabaya, dan Banyuwangi. Hingga kini tercatat 23 provinsi sudah memilikinya dan 11 lainnya belum memiliki. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, baru 65 daerah yang memiliki MPP. Maka terkait hal tersebut, kami laporkan bahwa sebanyak 56 kabupaten kota akan meresmikan MPP pada tahun 2022 ini. Mahfud menilai sebagai upaya percepatan pembentukan MPP di kabupaten kota perlu dilakukan penguatan, diantaranya pembuatan tim kerja percepatan, melakukan pendampingan intensif kepada pemerintah kabupaten kota, hingga memperluas cakupan jenis pelayanan publik yang tersedia di MPP. Adapun penandatanganan MOU hari ini merupakan perwujudan langkah strategis ketiga, diikuti oleh 17 kementerian lembaga yang bekerja secara intensif serta telah menyepakati kerjasama MOU percepatan penyelenggaraan MPP. Kesepakatan dalam nota kesepahaman ini melingkupi A. Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, B. Pembinaan dan pengawasan, serta C. Penyediaan sarana, prasarana, SDM, dan anggaran, serta pertukaran data, informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pada MPP.
Menteri Keuangan telah mulai mempersiapkan gaji ke-13 untuk ASN dan pensiunan pada 1 Juli 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan nominal gaji ke-13 sebesar nominal gaji pokok ditambah dengan tunjangan 50% dari tunjangan kinerja per bulan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggarkan dana sebesar 35,5 triliun rupiah untuk pemberian gaji ke-13 aparatur sipil negara dan pensiunan yang akan dicairkan mulai 1 Juli 2022. Anggaran tersebut meliputi sebanyak 11,5 triliun rupiah untuk ASN Pusat, TNI, dan Polri yang berasal dari belanja kementerian atau lembaga. Pemerintah dalam hal ini menggunakan instrumen APBN secara terus-menerus untuk menjaga pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan APBN dijaga untuk menghadapi berbagai guncangan yang terjadi pada situasi pemulihan ekonomi dengan atau sesudah 2 tahun pandemi. Dengan demikian, APBN didesain untuk menjadi counter-cyclical atau sebagai instrumen untuk mengcounter siklus ekonomi yang merosot akibat pandemi. APBN bersifat ekspansif namun tetap terarah dan terukur, sehingga dapat menangani tekanan terhadap perekonomian akibat pandemi. Di sisi menjaga kesehatan, APBN melalui cara untuk mengungkit ataupun mendorong faktor-faktor yang bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya ialah konsumsi, dalam hal ini terutama melalui kebijakan gaji ke-13. Pemberian gaji ke-13 bagi aparatur negara termasuk pensiunan ialah sebagai bantuan biaya pendidikan dalam tahun ajaran baru dan strategi utuh untuk pemulihan ekonomi serta melengkapi stimulus kepada kelompok masyarakat lain. Dengan pemulihan ekonomi yang makin menguat dan juga adanya penerimaan negara yang cukup baik diakibatkan karena pemulihan ekonomi yang menguat serta adanya kenaikan harga-harga komoditas, maka situasi APBN kita juga mulai berangsur-angsur menjadi lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Presiden memutuskan melalui peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 untuk pembayaran THR dan gaji ke-13. Yang kemudian disesuaikan dengan mencerminkan situasi perbaikan pemulihan ekonomi dan juga kesehatan APBN tersebut. Dalam rangka menguatkan sinergi kelembagaan, Bawaslu bersama dengan Kementerian Kominfo menyampaikan kesiapan penanganan desinformasi pemilu serentak serta melakukan polarisasi untuk mengurangi isu hoaks pada pemilu 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima audiensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam rangka menguatkan sinergi kelembagaan di kantor Kominfo Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, Bawaslu menyampaikan kesiapan penanganan disinformasi pemilu serentak dan pemilihan presiden tahun 2024. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan penguatan literasi digital perlu dilakukan mengingat tahapan pemilu dan pilkada 2024 berjalan beriringan. Dengan itu, Bawaslu meminta dukungan Kemkominfo untuk melakukan pembaruan MOU serta bekerja sama untuk menangani isu hoaks di media sosial. Melakukan banyak hal dengan MOU dengan Kominfo dan juga Badan Cyber dan Sandi Negara, dan juga atas bantuan Kementerian Kominfo kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa media sosial, diantaranya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain. Hasilnya dalam rentang 2018 sampai Mei 2019, Bawaslu menerima 5.013 laporan kampanye bermasalah di media sosial. Namun yang kami menggunakan take down itu 163 dan kami take down oleh Kominfo. Dan akun yang sudah di take down misalnya ada 42. Kemudian pilkada tahun 2020 Bawaslu merekomendasikan 182 konten internet untuk di take down. Dan ini telah dilakukan oleh Kominfo dan Kominfo. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong menyatakan bahwa Kominfo akan melakukan polarisasi untuk mengurangi isu hoaks pada pemilu 2024 dengan cara men-take down beberapa konten negatif ujaran kebencian. Ada satu semangat saya pikir yang kita tangkap, bagaimana
kita bisa mengurangi, ya, kalau menghapus mungkin tidak bisa, polarisasi nanti dalam pemilu gitu kan. Ya, jadi salah satu penyebab polarisasi itu kan hoax yang ada di media sosial. Nah, kalau kita bisa sedikit mengurangi misalnya hoax itu, kita take down, dan literasi digital begitu kan, ini akan sangat membantu dalam mengurangi polarisasi yang terjadi di pemilu 2024. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.